Baik, kami lanjutkan. Di video pertama tadi sudah kami sampaikan dasar-dasar konstitusi yang menjadi hak dasar ataupun hak asasi warga masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kemudian juga sudah kami sampaikan mengenai dasar-dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kami lanjutkan mengenai korelasi pentingnya AMDAL bagi izin perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 40, keterkaitan izin lingkungan dengan izin usaha dan atau kegiatan adalah sebagai perizinan lingkungan tersebut berfungsi sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Jadi ketika izin tersebut dicabut, maka izin usaha atau kegiatan dapat juga dicabut. Selain itu, kegiatan usaha apabila mengalami perubahan soal pertanggungjawaban, maka izin lingkungan pun wajib untuk diperbarui. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa izin lingkungan adalah izin utama yang menjadi dasar dari semua perizinan lainnya bagi usaha dan atau kegiatan. Berdasarkan ketentuan di atas mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di pasal 40, kami masuk ke pengajuan izin lingkungan. Permohonan izin lingkungan dapat disampaikan bersama dengan pengajuan penilaian AMDAL, RKL, RPL, atau pemeriksaan UKL RPL. Sebagai permohonan izin tersebut harus dilengkapi antara lain dokumen AMDAL terdiri dari keandal, ANDAL, atau formulir UKL UPL. Yang kedua, dokumen pendirian usaha atau kegiatan. Kemudian yang ketiga, profil usaha atau kegiatan. Sekali lagi, pentingnya pengajuan izin mengenai usaha atau kegiatan. Dampak pembangunan tanpa AMDAL adalah pembangunan suatu proyek tanpa menggunakan analisis mengenai dampak lingkungan tentu sangat merugikan banyak masyarakat di sekitar areal, misalnya banjir saat hujan, kelangkaan air sumur, bising, atau akibat proyek konstruksi. Karena letak atau lokasi proyek berada di daerah pemukiman, jadi dengan adanya izin AMDAL sangatlah bermanfaat bagi keseluruhan pelaku usaha maupun lingkungan sekitar. Berikut kami sampaikan beberapa manfaat AMDAL bagi pemerintah, terutama yang pertama, mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, menghindari terjadinya konflik antara pengusaha atau pebisnis dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, menjaga agar pembangunan usaha dapat sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk manfaat yang kedua bagi pengusaha antara lain, 1. Menjamin tentang adanya keberlangsungan usaha untuk menjadi lebih lama dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, menjadi sebuah referensi untuk peminjaman kredit. Kemudian yang ketiga, interaksi untuk saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sebagai bukti ketaatan hukum dari pihak pengusaha. Selanjutnya, manfaat AMDAL sendiri bagi masyarakat tempat berlangsungnya usaha antara lain, 1. Mengetahui seawal tentang seperti dampak dari suatu kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, dapat menjalankan kontrol secara penuh terhadap lingkungan perusahaan. Dan yang ketiga, terlibat pada proses saat awal pertama kalinya melakukan pengambilan keputusan. Dari uraian yang di atas dapat kita simpulkan bahwa pembangunan suatu proyek tanpa menggunakan
Analisis mengenai dampak lingkungan tentu sangat merugikan banyak masyarakat sekitar areal. Misal mengalami banjir saat hujan seperti yang kami sampaikan di atas. Kemudian terjadinya konflik horizontal apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga lingkungan. Kemudian kami masuk ke problematika dengan undang-undang sektoral. Kami sampaikan bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di situ dicantumkan bahwa suatu kebijakan seharusnya melibatkan seluruh komponen masyarakat. Namun masih ada beberapa daerah yang menggunakan kewenangan sistem otonomi daerah. Pengambilan keputusan belum melibatkan publik dan masih berada di lingkaran elit lokal provinsi dan kabupaten. Belum terlibatnya masyarakat dalam pembuatan kebijakan tercermin dari beberapa hal yang memang sudah banyak terjadi. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan AMDAL oleh pemerintah kabupaten atau kota tidak dipersiapkan secara matang secara peraturan maupun secara teknis. Sebagai bukti, hingga saat ini peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 hanya memberikan kewenangan proses AMDAL hingga tingkat provinsi. Hal ini berbanding terbalik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai kewenangan pemerintah daerah. Berikut beberapa kewenangan pemerintah daerah, salah satunya pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pemerintah daerah melaksanakan urusan pemeriksaan kongruen diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah umum menjadi kewenangan dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN. Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good government dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada satu, peran serta masyarakat, yang kedua, pemerataan keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman aset sosial, ekonomi, dan budaya. Kewenangan pemerintah yang begitu luas dan sangat besar menjadikan aktivitas pembangunan dilakukan dalam berbagai bentuk usaha atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaan. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL. Dalam hal ini, pemerintah daerah dalam mewujudkan rencana pembangunan kota atau kabupaten tidak bisa berjalan sendiri, melainkan mengajak para elit ekonomi atau investor untuk berinvestasi tinggi. Namun dalam menjalankan semua itu, banyak kepentingan-kepentingan yang disalahgunakan. Kami berikan salah satu contoh adalah banyak pembangunan hotel dan apartemen yang memenuhi kota Yogyakarta menular ke daerah sekitar yang strategis. Salah satu yang terkena dampak dari keramaian kota Yogyakarta serta Kabupaten Sleman. Saat ini para investor berlomba-lomba melakukan ataupun mendirikan usaha di Kabupaten Sleman. Mereka mengetahui bahwa Kabupaten Sleman adalah salah satu tempat yang strategis selain kota Jogja. Namun dengan mulanya banyak bangunan tinggi seperti hotel, mal, dan apartemen memungkinkan melunturkan sosial budaya yang ada di daerah setempat. Maraknya pembangunan hotel dan apartemen di Kabupaten Sleman akhirnya menimbulkan pro dan kontra masyarakat
karena berbagai masalah untuk masyarakat seperti limbah, kemudian berkurangnya sumber air tanah yang nantinya berdampak pada kesehatan masyarakat, karena air yang mereka gunakan sehari-hari sebagai kebutuhan pokok tercemar. Peran pemerintah bersangkutan di sini sangat penting karena selaku pemberi izin terhadap pembangunan proyek-proyek tersebut. Jika pemerintah bertindak tegas dengan memperhatikan lingkungan sekitar, maka seharusnya pembangunan proyek sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku dengan tidak merugikan pihak lain yang terkena efek buruknya. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Pergub DKI Yogyakarta nomor 7 tahun 2013 tentang jenis kegiatan wajib UKL-UPL. Kemudian menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 pun juga sudah disampaikan beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam pembangunan sebuah hotel maupun apartemen. Jika aspek lingkungan masuk kualifikasi AMDAL, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengembang hotel. Di kota Yogyakarta nyatanya tidak banyak yang masuk kualifikasi yang untuk mendapatkan AMDAL. AMDAL bisa diterapkan pada daerah cagar budaya dan luas daerah kurang lebih 10.000 meter persegi. Namun pada kenyataannya, sistem pengawasan yang berlangsung dimulai dari sebelum pembangunan proyek hotel dengan pemeriksaan AMDAL maupun UPL-UKL, lalu dilanjutkan dengan melakukan uji publikasi, nantinya akan disaring oleh BLH. Hal ini menjadi sangat rawan karena pengawasan berlangsung, pihak hotel wajib membuat laporan tentang lingkungan secara berkala. Dalam hal ini, pemerintah daerah sangat berperan dalam menjaga lingkungan di daerahnya sendiri. Sebagai kebijakan lanjut atas maraknya pembangunan, kemudian Bupati Sleman mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman nomor 63 tahun 2015 mengenai penghentian sementara pendirian hotel dan kondotel yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Akhirnya, sebagai penutup, kami sampaikan bahwa persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Masalah sumber alam, kemudian lingkungan hidup punya keterkaitan yang erat dengan berbagai dimensi kehidupan. Salah satu aspek yang berperan dalam persoalan lingkungan hidup adalah aspek perilaku, yang merupakan faktor utama dalam melestarikan lingkungan hidup. Kepala daerah yang mempunyai kewenangan sangat luas dalam menentukan kebijakan daerahnya harus mampu menyerap aspirasi masyarakat sebelum mengeluarkan izin pembangunan sesuai dengan amanat undang-undang. Jangan sampai hanya karena mengedepankan pembangunan namun mengorbankan aspek yang lebih besar, yaitu kelestarian lingkungan yang menjadi penopang utama dalam kehidupan. Dan yang lebih utama, jangan sampai anak cucu kita tidak bisa menikmati lingkungan yang sehat dan baik sehingga permasalahan yang lebih besar akan muncul ke depannya. Kepala daerah harus mampu menjadi pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya, kedepankan bekerja sama dengan instansi terkait yang lebih tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat dalam mengelola lingkungan dengan tidak mengesampingkan pembangunan yang bernuansa kawasan hijau agar bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Demikian presensi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi manfaat bagi semuanya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.